kan dalam Tiba-tiba ada ibaratnya gitu. ya kok bisa terjadi gitu kan sama Tuhan itu, makanya kita Mari kita berkarya dengan hati gembira. Oke, jadi hari ini saya akan membahas seputar literasi. Jadi hari ini saya punya bintang tamu dua orang yang aktivitasnya sangat tidak diduga-duga seperti para pemuda yang lainnya. Ah, ya, sebelum mulai kita kenalan dulu nih. Di sebelah kanan saya ada Bro Corles. Di sebelah kiri, ah? Supri. Oh, Supri. Oke. Teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas seputar literasi, ya, yaitu aktivitas yang tidak enak sih sebenarnya, tapi ya jadi enak gitu ya. Jadi saya pengen bertanya nih sama Corles. Corles, apa sih nama komunitas atau perkumpulan dari kalian? Kalau komunikasi kita bentuk dari 2019 ya. Ya, 2019 SOWB, SOWB artinya itu apa? Sound of West Borneo. Sound of West Borneo. West Borneo. Artinya apa? Suara dari Kalimantan Barat. Suara dari Kalimantan Barat. Maksudnya suara apa nih gitu? Ya, suara kebaikan kah? Atau suara apa gitu? Jadi sih kita lihat orang-orang luar tuh datang ke Kalimantan, mereka bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia kan, bagi pelayanan Tuhan itu. Oh. Jadi kita orang Dayak nggak kalah saing sih suku Dayak untuk membangkitkan apa yang bisa Kita bagi. Kita lakukan, bagikan kita untuk bagi. skilling kita, anak pemuda, Ah, semua sih, nggak hanya pemuda tapi Nah, ini khusus anak-anak atau orang tua atau dewasa atau lansia atau kakek-kakek nih yang dilakukan nih aktivitas apa gitu? ya berawal sih kita pernah ke pemuda, tapi Pemuda. kita juga terjun ke anak-anak, kita Anak-anak, mulai ya. belajar cinta sama anak-anak, terus ke pemuda, ke bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek pun sekalian kita layani yuk. Oke. Nah, saya pengen ke Supri. Supri, biasa sekali jalan itu berapa orang gitu? Berapa orang biasa sekali jalan untuk kunjungan ke anak-anak gitu? Ya. Kalau kunjungan itu ini kan kita tim itu ada berapa, Mm-mm. tapi paling banyak itu sekitar 8 ya, paling banyak 8 biasa. Mm-mm. Kalau untuk saat ini kan kita berjalan di Sungai Betung sendiri, saya Di Bengkayang lah ya. di Bengkayang itu dengan Bro Koles dan teman-teman kita ajak siapa yang punya hati untuk terjun dalam pelayanan, kita ajak mereka join. Yang mau lah ya, Yang tidak mau, dipaksa. ya, tidak gitu. dipaksa. Ini dalam suatu organisasi atau yang resmi atau tidak? Maksudnya ini terdaftar atau gimana gitu? Karena ini kan berkaitan dengan mendukung program pemerintah kan, Iya. mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak terutama gitu kan. Apakah Son yang tadi itu ada apa yang namanya terdaftar di dinas sosial atau apa, atau memang jalan independen deh? Maksudnya independen secara yang mau udah kita jalan gitu. Oh, ya. Itu Bro Koles kan. Kores gimana nih Kores? Untuk sementara sih belum sih. Belum lah ya. Terdaftar sih. Ya. Lagi mencoba bagaimana caranya supaya kita itu didaftar gitu. Oh, oke. Ya, yang penting terdaftar, Ya, yang penting kan ya, bergerak kita gitu ya, bergerak aja. jalan gitu kan. Nah, selama ini daerah mana aja yang biasa kalian kunjungin, terutama dari anak-anak? Anak-anak ada di daerah mana yang biasa kalian datangin? Apa yang biasa kalian lakukan ketika datang ke anak-anak? Terus apa yang dibagi ke anak-anak? Terus responsif anak-anak itu seperti apa gitu? Kira-kira gimana? Ya. Kita sih puji Tuhan udah berjalan di Kalimantan Barat sih khususnya. Ya, ya, ya. Kita ketika anak-anak, saya belajar juga dari kawan-kawan yang lain gimana caranya cinta anak-anak gitu. Karena pertama awal saya nggak bisa cara mendekati anak-anak itu, nggak tahu gimana caranya karena masih kabur, tapi karena setiap hari kita pelayanan
bareng-bareng, saya melihat cara-cara kawan, oh gitu, gitu. Kayak cara belajar sama Supri, gimana cara mendekati anak-anak. Karena banyak hal yang saya belajar sama teman-teman lain, contohnya Mas Supri. Kalau anak-anak lihat Supri itu, wah langsung dekat, Gembira yang gitu mudah, lah ya. yang mudah Enak akrab. gitu lah ya. Saya pelajari bagaimana Cara gitu dia mendekatin anak-anak. Iya, anak-anak cara ya. mendekatin. Karena kita kan punya panggilan masing-masing kan. Iya, iya, iya. Nah, dari itu pun kita belajar. Jadi saya mulai sekarang belajar sekarang udah belajar, udah tahu caranya gini-gini. Oke. Intinya sambil mengajar sambil belajar juga Iya, gitu sambil ya. mengajar sambil belajar ya itu. Ngajarin anak-anak, kita belajar ngedekatin anak-anak Iya. gitu kan. Ya, nah kalau Supri sendiri apa nih? Tadi Kores sudah bilang kalau misalnya Supri ketika dekat-dekat anak-anak atau anak-anak kayak akrab gitu. Apa triknya atau gimana nih bisa dibagikan ke kita? Ya kalau Kores kan ngeliat Iya. Supri dekat gitu Iya. kan, dia belajar juga gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya pribadi sih belajar juga. Kalau saya udah pernah membaca atau saya ikut kegiatan-kegiatan atau ya gosip sama teman-teman lah. Apa sih membuat anak-anak itu bisa menarik anak-anak? Itu saya pelajari. Kalau kita memang terjun di anak-anak, kita seperti bahasanya seperti anak-anak, ya kan? Ya. Kita buat gaya gimana gitu kan supaya Ya, itu jadi anak-anak anak lagi lah ya, gitu ya. Jadi nggak bagaimana seperti kita orang tua gitu ya. jangan kalau kita kaku kayak orang tua, misalnya kita sebagai anak muda misalnya kita masuk di dalam mereka kan mereka Bingung juga. bingung. Ya? Nah, jadi nggak Jadi bisa nggak gitu bisa kan. Nah, gitu jadi ya. kita tuh harus masuk kayak Dimensi jujur anak-anak gitu ya. anak-anaknya gimana caranya gitu. Oke, oke. Biar anak-anak pun lebih Iya. dekat gitu. Jadi merasa dia seperti anak-anak Iya. kawan dia Iya, gitu lah ya. kawan. Jadi enggak seperti orang tua Iya, gitu benar. lah ya. Oke. Nah, sama ini apa sih hambatan ketika kalian ngajarin anak-anak? Karena kan ini kan anak orang kan. Iya. Tentu punya tantangan tersendiri. Ngajarin anak-anak itu enggak semudah yang kita bayangkan. Nah. Apa tantangan pertama buat Supri ketika ngajarin anak-anak? Ya, kalau anak-anak ini kan punya karakter yang berbeda-beda. Mm-mm. Ada juga kalau kita masuk itu ada yang mudah, Mm-mm. ada juga sangat sulit gitu kan. Iya, iya, Bagaimana itu tantangan yang sering yang kita inilah kayak kita melayani anak-anak ini kan. Iya. Kalau di suatu saat perkumpulan kan pasti ada anak yang aktif, ada yang anak yang Enggak aktif. tidak aktif ya kan. Yang diam-diam Bagaimana- malu gitu lah ya. Itu yang sangat jadi masalahnya, bagaimana kita tanggapan kita supaya mereka itu Jadi aktif semua Aktif, gitu ya. iya kan? Nggak hanya yang Ah, diam, iya, diam, gitu diam. ya. bagaimana caranya Tipsnya gimana tuh Ah. biar anak yang diam bisa aktif lagi gitu? Apa yang harus pendekatan seperti apa yang harus Supri lakukan ke anak-anak? ya kita pendekatannya itu kayak mengajak mereka gimana kan cara gerakan kita, entah kita buat sesuatu yang memancing mereka supaya mereka Semangat. gitu Iya, kan, iya, aktif gitu kan, ya Iya, gitu iya. seperti itu. Jadi kalau Korea sendiri apa tantangan ketika ngajarin anak-anak? Kalau Supri kan ngelihat anak-anak biar lebih aktif lagi. Kalau Korea sendiri gimana? Hal apa yang tersulit gitu ngajarin anak-anaknya? Kalau saya sih, saya harus tahan diri karena saya orangnya agak Emosian emosian ya? ya. Kalau menghadapi anak-anak yang rewel, yang gitu kan. tarik sini, lari sana, Kita emosi sendiri ya? emosi sendiri. Tapi emosi dalam hati kita harus tahu nih kondisi ini saat ini apa gitu kan. Karena di lain tempat beda ceritanya. Ada yang diam, tentram, mendengarkan. Ada juga yang ribut apa segala gitu lah ya. Itu dari sisi kita yang mudah emosi. Nah, di situ kita melatih gimana kesabaran kita untuk Iya, menghadapi kan tadi anak-anak. udah dibilang bahwa kita nih selain ngajar kita juga belajar. Iya, gitu, belajar. Untuk kalau anak-anak kalau sekarang dulu kan emosi, sekarang gimana nih siklus tingkat emosi Kores, apakah masih tinggi atau mungkin lebih menurun lagi? Udah lebih dekat lah ya. Ya, udah dekat, anak-anak udah mulai bisa Ya, mendekat. mendekatin lagi Iya. lah ya. Iya, iya. Nah, kalau buat Kores nih ketika ngajarin anak-anak gitu kan. Nah, anak-anaknya rewel, bawel gitu kan. Agak susah untuk diajak komunikasi. Sekarang gimana pendekatan yang lebih akurat gitu? Pendekatan kita lebih perhatikan sama dia sih. Ya, kita
kita mulai boleh untuk dia maju ke depan, biar dia aktif sebenarnya mungkin dia aktif aja. Diajak inilah ya, diperhatikan lah ya. Diperhatikan. Lebih Karena dia intens gitu ya. kadang dia aktif itu nggak perhatikan kita, jadi udah mau sendiri. Kita lebih perhatikan dia, ajak dia maju ke depan atau gimana caranya mengerjakan sesuatu. Itu sih. Lebih Kalau bagi merasa kita. dia dihargai, Iya, dipedulikan. Iya, gitu ya. kita lebih pedulikan ke dia sih. Oke, seperti maju ke depan dan lain sebagainya ya. Nah, kan kalian ngajar anak-anak nih di daerah mana aja sih, salah satu atau berapa daerah yang kalian ajarin anak-anaknya gitu? Untuk sekarang sih karena dulu pernah ke Landak pernah, Pernah ke ya. Bangkayang pernah. Sanggau Karena ya. Covid jadi Di kita Sanggau juga. Sanggau ya. Sanggau Iya. Kapuas apa Sanggau Lido? Sanggau Kapuas. Sanggau Kapuas ya. Iya. Kita ada masuk di sana. Untuk karena Covid jadi kita ke daerah Sungai Betung, Sekitar yang Ya, ada kita lah ya. Bangkayang ya. Dulu kan kita sama-sama tuh. Hmm. Timnya tuh bergerak bersama-sama gitu. Mm-mm. Tetapi setelah Covid itu ya kita pisah lah karena nggak bisa pelayanan ke daerah-daerah gitu kan. Dulu Iya, kan iya, sama-sama. Iya. Misalnya kita ke Ledo, yuk kita masuk sama-sama gitu kan, persiapan 2-3 hari kita persiapan apa yang kita Mau bawa bagikan kepada anak-anak, anak-anak iya. kan perlu persiapan gitu kan. Betul. Misalnya kita dulu memang berjalan bersama-sama. Setelah Covid itu beberapa tahun itu Covid, ya kita sharing apa sih bisa kita lakukan, misalnya saya dengan Bro Korles. Jadi kami berpikir apa yang kita bisa lakukan di sini gitu di Sungai Betung. Kita Iya, belajar, oh kita jangan hanya satu tim aja kita bisa gitu kan. Kita belajar, kita keluar, kita menjadi sesuatu di Sungai Betung. Yang berguna lah ya. Berguna gitu kan. Iya. Makanya sampai hari ini kita bergerak itu ya kena hati kita juga Iya, kan. dorongan hati hati gitu ya. Kita terus belajar gitu kan. Sampai hari ini kita masuk di tempat-tempat itu. Sekarang itu kita udah masuk, kalau misal kayak anak-anak Kajona, anak-anak ini udah berapa 5-6 tempat gitu kita udah masuk. Ada beberapa udah minta gitu, tapi Untuk belum untuk ngelayanin anak-anaknya ya. anak-anak, ya. Nah, kalau misalnya nih kan kalian anak-anak, tentu Iya. anak-anak itu kan punya orang tua ya. Iya. Nah, ada nggak sih orang-orang tuanya tuh ngemarahin anak-anaknya, atau kalian didatangin orang tua, apa maksud kalian? Atau mungkin ada orang yang mungkin membawa apa ya? Ada apa sih kalian kok mau ngelayanin anak Iya. kami gitu? Biasa ada sih tantangan kayak misalnya orang-orang di sekitar tidak setuju kalian Iya. ngebentuk anak-anaknya gitu. Kalau masalah itu sih yang pertama itu kalau kita ketemu dengan orang tuanya pasti kita jelaskan. Pasti ada lah seperti itu. Cuma kita kan nggak tahu nih Iya, di iya. belakangnya. Iya, Tetapi kalau kita lihat dari gerak-geriknya ya pasti ada lah ya kan. Iya, iya. Itu tentangannya itu. Di kayak misalnya Ya. lagi ngajarin anak-anaknya terus didatangin orang Iya, tuanya, apa didatangin, sih kok apa sih? kalian gini gitu kan. Iya. pasti ada sih. Belum ada sih hal Ah. seperti itu yang kita sampai sekarang berjalan. Alami ya, belum Ya, ada belum ya. pernah Maksudnya, alami. tapi- Alaminya sudah. Ya, tapi belum kita harus ada lah. jaga-jaga Ya, juga sih. Harus Iya. kita Kita harus siapkan apa yang Karena kan biasa loh kok mereka apa ya namanya, ngedatangin anak-anak Iya. gitu kan. Maksudnya apa nih, tujuannya apa nih gitu kan. Biasa ada. Pernah nggak sih didatangin orang tua anak atau orang-orang masyarakat yang kalian ajarin, contoh kalau misalnya di Oyen gitu kan, Iya. ada nggak masyarakat tersebut atau di daerah A atau orangnya datangin kalian, oh ini begini nih, kenapa sih mau gini gitu kan? Pernah nggak sih belum saat pernah ini sih. belum ada sih. belum ada lah ya, Malahan anak-anak tuh lebih antusias. lebih Antusias, suka lah ya lebih suka diajarin gitu. lah ya. Nah kalau misalnya kalian nih kan biasa ke apa namanya, ke satu daerah ngajarin tuh, ngajarin apa aja sih biasanya kalau misalnya anak-anak tuh apa aja yang biasa dibagikan? Ya. Teman anak pedalaman kan? Ya. Ah. Aman. Kalau kita biasa sih banyak hal ya sih, tidak hanya di dalam rohani, Ya. tapi juga kita masuk sekarang di zonanya umum. Di umum ya. Umum. Jadi sekarang itu kita buat kayak ajarin anak-anak les gitu kan. Ajarin apa nih? Apa yang diajarin les seperti Umum Maksudnya, pelajaran, pelajaran, ya, gitu ya. pelajaran. Bahasa Inggris, Bahasa Inggris, Ah. bahasa Indonesia Matematika gitu iya, lah ya. Dan tidak hanya di kalangan rohani aja kita masuk, tetapi umum gitu kan. Rohani itu seperti biasa kita adakan Panggung boneka. panggung boneka, Panggung boneka. Jumat ceria gitu kan.
kita bangun boneka, di dalamnya itu ada cara bangun boneka, terus bagi snack buat mereka, buat perlombaan. Bisa kayak 17 Agustus setiap 17 Agustus itu pasti kita adakan di tempat-tempat yang dimana kita udah masuk gitu. Oke. Supaya mereka itu ya lebih antusias gitu kan, supaya mereka anak-anak itu kan juga anak-anak maju ya, gitu, tambah pintar gitu lah ya. Dan les itu udah kita berjalan ya. Oh, les itu ada dibayar dari orang tuanya atau memang gratis secara gimana gitu? Jelaskan. Kalau les gimana, Les? Kalau les itu kan nggak ada dukungan bayaran dari orang tua sih. Kita Iya. les semua gratis. Oh, Ya. jadi kita mau Nggak ada ngajarin biaya anak-anaknya gitu, ya. biar pintar. Jadi lesnya gratis Iya. gitu lah ya. Apa aja pelajaran yang disampaikan ke mereka, yang diajari sama mereka gitu? Yang pertama itu dari kelas 1 sampai kelas 6, Mm-mm. karena banyak yang masih belum bisa membaca. Oh. Bahkan kelas 6 pun masih Kesulitan ya? kesulitan membaca. membaca gitu ya. Kita utamakan itu sih dulu. Kalau ngitung gitu, Kalau ngitung ada gitu juga. iya, Ada iya, yang lancar, ada yang nggak ya, lancar gitu. Permasalahannya apa kira-kira menurut Koles? Kok mereka kelas 6 susah baca, susah ngitung gitu. Permasalahan menurut pendapat Koles, anak-anak yang ngalamin permasalahan seperti itu apa? Apakah dari orang tuanya atau memang dianya yang malas? Kalau kan karena kalian kan datangin ke tempat itu pasti setidaknya sedikit banyak tahu nih, oh orang itu gitu maksudnya. Anak ini begini masalahnya gitu. Kalau menurut pandangan Koles itu gimana? Ya, menurut saya sih orang tua lebih peduli lagi sama anaknya. Lebih diintas lagi lah ya. Ya, di rumah jangan dibiarkan sendiri. Maksudnya dibiarkan begitu saja. Mesti didampingi lah ya. Diajari. Sering didampingi, soalnya saya lihat anak-anak tuh Yang di pedalaman lah ya. ya di khususnya. pedalaman lah. Mereka tuh acuh tak acuh untuk belajar. Oh. Jadi mereka lebih enak bebas. Oh, dan orang tuanya waktu masalah baru ditanyakan gitu. Itu enggak masalah, mereka enggak Ya, gitu sih saya lihat. enggak dekat gitu Ya, ya, yang- sama anak-anak kayak gitu ya. Nah, kalian sini pernah infokan ke orang tuanya bahwa anak ibu atau anak bapak ini mengalami lambat baca, tidak bisa menghitung. Pernah nggak sih sampaikan sama orang tuanya gitu? Oh, untuk sementara itu sih Masih belum enak lah ya, belum karena enak ya. masih Iya. kita juga baru Iya, gitu ya juga. di situ lah ya. Nah, saya pengen ke Supri, biasanya kalau dalam seminggu itu berapa kali kunjungan ke yang ada di sekitar Kabupaten Penggalang sendiri, ada berapa kali kunjungan? Udah seminggu itu ada 4 kali. Seminggu 4 kali ya. Pertama tuh di hari apa aja? Di Selasa, Selasa. Rabu, Kamis, Jumat. Di daerah mana aja tuh? Selasa, Rabu. Daerahnya itu ada di Jirak, Hmm. di Kawan ya, Kawan. Nah. di Spai, Oh iya. di Oyan, Oh Takala. iya, tak kalah. Ya. Iya. Oke. Nah, kalau Kores biasa ikut dalam tim selalu berdua Supri aja atau memang sendiri-sendiri atau bagi tugas atau memang godok sama-sama gitu? Ya, kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat biasanya saya sama Supri. Oh. Beda lagi hari Minggu, kadang hari Sabtu juga, hari Minggu juga. Oh. Kalau Kalau Minggu hari biasa? Kalau Minggu biasa kadang ada 4 orang, 5 orang, 3 orang gitu. Kalau hari Selasa sampai Jumat itu kami berdua aja. Oh. Ya, ada juga kawan yang satu bantu. Oke. Bantu bahasa Inggris juga dia. Teman dari siapa sih yang pertama kali membawa kalian tuh kayak yuk kita buat kayak gini gitu? Siapa sih orang pertama atau orang yang ngajak kalian yuk kita buat ke anak-anak nih gitu? Siapa teman atau bro siapa gitu namanya? Kok bisa terjun ke anak-anak nih? Maksudnya yang pertama membuat nama Sons tadi tuh kayak gitu. Oh ya, kalau buat nama sih ada kawan kita yang dari daerah Landak, itu Yeremia namanya. Oh. Dia yang membuat kita kayak bermotivasi untuk ayo kita lebih cinta anak-anak di Kalimantan Barat, kita berbuat apa yang bisa Buat mereka bisa sesuatu bangkit atau membuat sesuatu yang kita bisa bagikan. Jadi Bro Yeremia yang Ya. membuat nama itu tadi gitu Ya. ya. Dan dia yang memulai untuk ke anak-anak. Ya. Ya, Gitu lah ya. karena dia juga contohnya di sekeliling rumah dia mengajar semua anak-anak di kampung-kampung yang ada. Dia bergerak juga Iya, ya. bergerak juga dia di sana. Jadi kita termotivasi sama sampai itu saking karena udah daerah itu diberkati gitu lewat pelayanannya ke anak-anak. Sampai ada satu sekolah itu memang ya minta gitu kan Untuk dia supaya anak-anak les gitu ke ya, anak-anaknya. Nah kalau Bro Yeremia sendiri dia waktu ngeles gitu, Iya. ngedatangin anak-anak itu
orang bayar dia atau gratis juga seperti kalian? Ya, sama ya, sama. Dia juga nggak ada yang nggak biayain, nggak ada jadi biayain gitu. semua yang anak-anak ikutin ngeles itu gratis, semua nggak ada pungut biaya. Nah, pertanyaan saya ke Supri, kenapa mau melakukan hal ini? Kan itu bisa dikatakan apa ya? Ya lebih baik kita kerja dapat uang gitu kan, atau bahkan kita ya kalau di daerah kita ngedulang atau kita nore. Nah, kenapa mau melakukan hal seperti ini? Apa yang mendasari kok Supri mau bergerak ke sana, ke pelayanan anak-anak? Kalau saya pribadi Bang, kalau banyak tawaran sih untuk kerja gitu kan, Iya, untuk iya. gaji tinggi atau kerja tetap gitu, tetapi nggak Terikat gitu ya. terikat. Tapi saya nggak tahu dari hati kita mungkin ya, untuk melayani anak-anak itu memang tergerak dari hati gitu. Walaupun gimana tantangan rintangannya pasti kita udah tahu nih, kita udah baca, oh ini nanti akan terjadi kayak gini. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini bisa melakukannya itu saya juga nggak Masih tahu bingung. gitu, masih bingung juga kok bisa. Iya. Kayak kalau kita nggak melakukannya itu rasa tertuduh gitu kan. Iya, karena kan kita pikir nih kalau wah lebih baik kalau saya ya kerja, Iya, kerja. gitu. Tapi kok mau melakukan hal ini Iya. dan ngajarin anak-anak yang bukan Iya. anak kita dan gratis, orang tuanya sendiri nggak mau ngajarin dia Benar gitu. sekali. Maksudnya Iya. apa nih yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ngelihat kayak gitu. Maksudnya dasar utamanya itu apa gitu. Ya, dasar utamanya sih memang kemauan sih pertama itu. Niat, Kemauan, ya. niat. Niat. Dari hati kita kan. Ya. Jadi ya jangan takut mencoba segala sesuatu untuk bermanfaat bagi daerah kita masing-masing gitu kan. Iya. Ya, kecil besarnya itu yang penting kita lakukan saja itu kan. Yang penting kita itu niat untuk melakukan, ikhlas untuk melakukannya itu. Tulus lah ya, Iya. sungguh-sungguh. gitu lah ya. Sungguh-sungguh. Jadi jangan pikir kita ndak ada sesuatu nih dalam diri kita untuk dibagi, jangan. Apapun yang kita miliki dalam hati kita, pikiran kita atau jiwa kita, ayo kita lakukan. Ya, Sekecil apapun itu. Karena itu investasi Iya, juga iya. gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin kita lakukannya itu kita hari ini kita nggak bisa lihat efeknya atau ininya, tetapi 20 tahun, 5 tahun akan datang kan kita Iya. akan melihat dampaknya itu gitu. Iya, iya, iya. Itu yang pertama dasar karena dasar, kemauan iya, dari hati ya. kemauan. Nah, kalau Kores sendiri kenapa nih mau melakukan nih Kores? Maksudnya apa yang mendasari tujuan Kores mau melayani anak-anak gitu kan, apalagi anak-anak itu kan ya anak orang gitu lah ya. Iya. Apa yang mendasari Kores sehingga Kores mau ngelayanin mereka dan ngajarin mereka secara gratis? Kan kalau kita pikir seperti yang Supri bilang tadi, lebih baik kita kerja. Ya kerja dapat uang, aktivitas rutin gitu kan, maksudnya lebih di zona nyaman kayak gitu. Nah, apa nih Kores yang mendasari Kores kok bisa mau ke sana kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir masa muda kita kayaknya cari uang tuh lebih enak lah. Iya, benar, Jadi, masih kuat tenaga masih kuat, gitu tenaga. kan, masih Ya. Orang lihat di sekitar kita kayak kami pelayanan ini, kamu buang waktu. Kadang kita down gitu dengar banyak komentar yang datang, kamu kayak membuang waktu. Nah, tapi saya ingin patahkan itu, kalau Tuhan sudah berbuat banyak untuk saya. Saya pernah mengalami hal yang sakit, di mana saya sangat terjatuh saat itu. Saya pernah patah kaki. Iya. Karena kaki saya patah, di situ saya merasa down. Karena orang-orang yang datang Patah tuh penyebabnya apa? Jatuh dari pohon atau saya kerja kecelakaan? dulu, pernah kerja, Kecelakaan kerja lah ya. kecelakaan kerja di daerah Sambas. Saya tabrak mobil. Ya, di situ kaki saya patah. Ya, langsung saya berhenti kerja, masa pemulihan di kampung. Ketika saya dijenguk kawan-kawan, kawan kerja, kawan main apa ya, mereka kurang motivasikan saya, malah kamu nggak bisa jalan. Iya. Itu kan kayak masa udah Masa kita down gitu, down, jatuh terpukul gitu ya. kan. Aduh, udah dipikirkan ke depannya tuh kayak bagaimana nih saya belum parno gitu lah ya. kan dah hancur lah pikiran tuh, gimana ya kan, galau apa segala. Di situ saya nangis setiap malam tuh. Mikirkan hal Ya, itu, mikir gitu. hal yang soalnya enggak satu orang. Iya, rame kayak gitu kan. Rame yang bilang kayak gitu, satu datang. Soalnya memang di ronsen itu memang nggak bisa nyatu. Tidak bisa pulih gitu lah ya. Iya. Tapi di situ pemulihan saya pertama Ketemu lah ya. ketemu Namanya menyadari value hidup gitu lah ya. menyadari kalau
Tuhan, hari ini memang saya berserah. Ampuni perbuatan saya yang Langsung bertobat lah ya. Langsung saya di situ memang, kalau memang, nah itu saya kayak mengancam Tuhan. Kalau memang kaki saya sembuh, saya akan pelayanan. Sempat berjanji gitu Berjanji ya? sama Tuhan, belajar sama Tuhan. Jadi saya belajar Oke. sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau memang kaki saya sembuh, kayak ngomong sama Hawa sendiri gitu kan. Iya. Karena saya umur nggak pernah nangis segitu. Iya, Gitu karena ya. kan doa juga Iya, kan udah terpuruk. Nangis sama Tuhan. dihantam lagi gitu. Ya mohon lah, itu memang permohonan saya sama Tuhan lah. Nggak ada lagi pengharapan ke siapapun, hanya sama Tuhan. Karena manusia pun udah nggak bisa berbuat apa kalau kakinya patahkan gitu kan. Iya. Nah, karena terpuruk akhirnya berserah, Ya, berserah. sama kuasa, Ya. akhirnya dipulihkan, dan Dipulihkan. karena dipulihkan mau memulihkan orang lain juga. Iya. Nah, kalau Kores kan ini kan aktivitasnya seperti ngajar, pelayanan ke anak-anak gitu kan. Orang tua pernah nggak sih nanya, menantang hal yang Kores lakukan, seperti ngapain ikut pelayanan, atau lebih baik kerja lagi lah gitu, maksudnya pernah nggak sih, atau berdebat atau bercakap-cakap sama orang tua, saya memilih ini karena saya sadar dulu pernah ditolong gitu, maksudnya orang tua gimana nih dengan Kores ketika Kores melakukan hal ini? Kadang ada sisinya orang tua sedikit komplain. Ya, komplain Apa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu pelayanan untuk anak-anak. Tapi sedikit hari demi hari mereka mendukung juga sih. Iya, mulai lah ya. Mereka biarkan apa yang saya kerjakan tuh, mereka nggak terlalu nggak terlalu pusing gitu lah. nggak pusing lah ya, karena mereka tahu juga gitu Iya, kan ini mereka tahu pelayanan juga kayak pelayanan. gitu ya. Nah, kalau Supri sendiri apakah ada tantangan dari orang tua bahwa lah ngapain pelayanan, kan bisa sambil kerja sambil pelayanan gitu, maksudnya dari orang tua Supri sendiri ngelihat bahwa wah sambil kerja sambil pelayanan kalau bisa gitu, pernah nggak sih dapat atau bertentangan dengan pendapat kita dan orang tua kayak gitu? Supri nyikapinya gimana? Kalau saya sih secara pribadi dengan keluarga itu, karena setelah saya memang ikut jalan Tuhan, melakukan hal-hal yang positif, itu orang tua tetap mendukung sih. Tetap mendukung dan negatifnya itu tidak ada. Pasti tidak tahu pelayanan, yang penting kita itu melakukannya itu memang ya untuk pelayanan gitu kan. Kalau orang tua saya pribadi enggak ambil pusing lah. Sebenarnya kalau dia dah tahu saya pelayanan ya oke, saya tetap berjalan gitu. Nah, orang tua sendiri atau Supri sendiri pernah nggak sih mengalami hal terpuruk ketika mau pelayanan gitu kan? Ketika mau pelayanan, aduh ini kayak ada hambatan nggak kita mau pergi pelayanan itu? Biasanya yang sering terjadi tuh hambatan itu seperti apa, dan hambatan itu gimana Supri menyikapin hal itu? Ya banyak sih, kalau dalam hambatan itu banyak. Pasti pasti ada. Karena itu seni gitu lah ya. Pasti prosesnya itu ya. Kalau nggak ada hambatan nggak seru kayaknya gitu ya. Ada prosesnya kan, kayak orang lain. Mungkin di setiap, kalau misalnya kita berjalan itu mungkin ada orang lain tiba-tiba harus minta kerjakan ini, harus kita kerjakan gitu. Padahal waktunya tuh udah mepet untuk kita kejar gitu. Yang kedua ya kendaraan kita biasanya, kendaraan tiba-tiba macet lah, bermasalah lah. Tiba-tiba itu yang terjadi gitu kan. Banyak hal yang membuat hambatan-hambatan itu. Oke, kalau Kores sendiri gimana? Hambatan apa yang sering terjadi dan gimana Kores nyikapin hambatan itu ketika mau pelayanan ke anak-anak? Kalau hambatan itu sendiri sih, kalau masalah motor apa segala itu, saya nggak khawatir gitu. Tenang-tenang aja, masalah uang transport, uang nggak ada apa. Penting jalan gitu ya. Saya nggak khawatir. Yang mau khawatirnya sama diri sendiri, kayak Tuhan, saya layak enggak ya gini. Sebelum jalan ini kita udah berperang sama diri sendiri nih. Kita jalan sambil ngomong sama Tuhan, aduh Tuhan, sama Roh Kudus saya gimana ya Tuhan, saya ini berbuat gini apa Tuhan gini. Pokoknya kayak penghambatan tuh kayak berperang sama diri sendiri ya sih. Jadi tantangannya tuh melawan diri sendiri gitu. Ego. Iya. Nah, kalau Kores biasa hal selama pelayanannya ke anak-anak gitu kan, setelah kakinya dipulihkan, disembuhkan gitu kan. Nah, hal apa yang tidak pernah Kores inginkan, tidak pernah Kores rencanakan, tiba-tiba muncul gitu. Hal apa sih seperti yang mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman gitu kan.
kok bisa begini ya gitu Iya. maksudnya, atau entah berkat apa nih apa kok bisa Iya. begini, apa tuh kira-kira Banyak hal sih. salah satunya yang bisa jadi acuan. Saya pernah gini, saya kan buka Facebook kan, roll Facebook Iya, kan. iya. Saya lihat Stalking lah ya. ada komunitas yang membuat mata saya sama hati saya kayak tertarik gitu. Waktu saya kerja, saya masih kerja di Pontianak gitu, saya lihat buka-buka. Ada suatu organisasi, mereka berkumpul pemuda, rupanya mereka tuh lagi apa ya? Apa namanya tempat yang betul? Apa tuh, Bre? Sarikan Pelantikan, ada pelantikan. Oh. Pelantikan rohani tapi Oh. selama 2 bulan. Pelatihan. Tapi saya tidak tahu itu berapa jangka waktunya. Tapi saya doa sama Tuhan. Tidak terasa kemudian berapa tahun kemudian bisa kenal Tuhan ya. Nah itu memang kalau Tuhan lihat rencana kita yang baik, dia akan Hubungkan ya, Hubungkan dia gitu. akan hantar di Iya, sana gitu ya, hantar walaupun ke sana. sepele kan gitu. Iya, walaupun kayak Padahal cuman sepele sih kayak gitu ya. biasa gitu Iya. kan. Tapi dihantarkan kita gimana Iya. kalau yang serius itu ya. Hmm. Nah kalau Supri sendiri gila, hal apa yang tidak terduga, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah ya gimana seperti kayak Kores tadi kan, iseng ya tiba-tiba dikasih gitu. Supri apa yang bisa dibagikan? banyak hal sih yang saya lihat Tuhan kerjakan Ya, ya. banyak. Tuhan kerjakan dalam berjalannya waktu kita pelayanan. Ya pernah kita pelayanan di pendalaman sekali. Itu yang semakin jatuh cinta sama Tuhan itu hal-hal yang Tuhan kerjakan yang menurut kita nggak pikirkan gitu, yang Iya. Tiba-tiba ibaratnya ada ya kok bisa terjadi gitu kan sama Tuhan itu. Makanya kita semakin hari semakin kita Dekatkan gitu ya. pribadi kita dengan Tuhan. Ya kami pernah pelayanan di daerah Ngabang, masuk dalam sekali, pendalaman sekali Apa jalannya. namanya? Itu saya lupa namanya. Tapi masuk Sungai dalam Sibo. lagi. Ya. Sungai Sibu. Masuk dalam lagi. Masuk dalam lagi. Kores ada pergi juga? Iya. Oh iya. Lalu Terus gimana? Bro Korles itu memang habis Iya. bensin. Soalnya kan pendalaman kan seorang jual bensin juga kan. Jual iya, Itu bensin saya pas habis bensin, aduh. Kita coba kan lihatnya buka kerannya, buka tangkinya, memang habis. Ya udah mau gimana lagi kan, tetap jalan kan. Dorong lah ya. Iya. Kalau memang habis kita dorong. Iya. Tapi memang belum habis, memang masih sedikit itu. Ya. Itu tempatnya memang jauh Iya, bensin. memang Bang. jauh Lalu lalu kan. tiba-tiba Ah. saya yang duluan mimpi nih berjalan. Itu udah tanjakan tikungan, Bang. Masih jalan setapak itu. Masih jalan batu-batu lah, Batu-batuan, batu-batu yang tajam. Motornya hidup nih. Motor Korles di belakang. Masih hidup, masih Saya hidup. duluan. Oh. Cari bensin tadi kami. Oh, iya, Tiba-tiba nggak tahu, memang rencana Tuhan tak apalah. Tapi Iya, kan iya. bagi orang itu sih musibah lah kalau bensinnya jatuh kan. Habis kan? Itu bensinnya di kantong plastik yang Ya ketemu bensin. kami di kantong pikirkan plastik. kalau plastik putih itu kan Pasti pasti bocor. atau dah lembek kan kena Iya, bensinnya. iya, iya. Itu jatuh pas tikungan, mobil lewat, motor lewat kok. Enggak Kali ketabrak. kami ketemunya itu masih gitu, Masih masih utuh gitu. utuh. Lalu kami ambil di tikungan itu, di tanjakan itu, nggak mungkin lah kalau nggak ditabrak Iya, nggak mungkin, mobil karena itu lewat-lewat kan kan. lewat kan. Kami ambil udah kotor-kotor lagi kan. Kami ambil bensin itu, kami Masih cium utuh. kira minyak goreng kan. Iya. Kami cium, bensin. Akhirnya pas Korles habis bensin. Ya, gitu pas kan. habis bensin di situ juga. Lalu itu kami di jalan itu berpikir, kenapa kok kita nggak pikirkan ini Dan Tuhan ada sediakan gitu. gitu kan. Habis itu setelah itu kami memang tidak ada duit ya kan, Iya, kami iya, iya. pelayanan itu kan memang Ya. apa yang lah ya. kami punya itu kita kumpulkan, kita beli minuman, Iya, makanan seperti biasa, kita beli bensin gitu kan, kita topa-topa gitu. Mm-mm. Jadi ketika kami tidak ada duit, di Ngabang itu udah disediakan satu meja itu makanan buat kita. Oke. Seorang hamba Tuhan yang kenal kita. Oke. Ya, ada teman kita kerja situ bahwa dia cerita ini. Hamba Tuhan itu udah senior lah ibaratnya. Itu kami tidak pikirkan. Tiba-tiba kami disuruh masuk, disuruh minum apapun kan, udah Iya. disediakan makanan yang ibarat kalau bagi saya orang ya enak lah gitu kan. Jadi udah Dia capek-capek, bensin iya habis, benar. gitu kan, dia disiapkan Jadi, di ujung wah. rupanya gitu kan. Pulang kita sering kan kita pelayanan itu persiapan diri dari hati kita masing-masing, kita kumpul, kita penyembahan atau kita menyanyi memuji Tuhan yang itu kan. Jadi ya semakin hari
bukan hanya sekali itu ya sih. Iya, iya. Ketika kita habis Banyak hal lah ya. banyak hal orang Iya. bantu kita pakai motor, orang isi kita bensin di Pertamina itu kan, Mm-mm. orang tiba-tiba isikan punya kita tidak tahu, teman-teman Oh, kita yang banyak mengalami ya, hal banyak banyak hal. hal gitu, Iya. apalagi uang gitu kan, tiba-tiba orang kasih aja gitu kan, Iya, untuk iya. kamu bensin ya. Iya, Kita itu lah, Iya. banyak hal lah sih. Sebenarnya abang juga pernah ngalamin sih. Jadi Iya. waktu mau pelayanan di SMA Gedong dari Pontianak waktu itu kan waktu masih bujang lah gitu kan. Duitnya juga emang habis buat pelayanan kayak gitu Iya. kan. Bensinnya udah habis nih kayak gitu kan. Merah itu di Siantan sampai ke Segedong itu masih kuning dia. Iya. Nah, pulang abang tidak tahu kok tiba-tiba udah setengah kayak gitu kan. Wah ini gila sih maksudnya. Ya abang pernah ngalamin banyak hal juga sih. Artinya pas mau pergi ke pelayanan di SMA Segedong, terus bensinnya kuning, pulang itu setengah gitu kan. Terus Iya. siapa yang ngisi gitu kan? Iya. Padahal di pelayanan di SMA Segedong, ya ternyata memang bahwa ya itu yang buat kita nggak pernah Iya. berhenti gitu ya Iya. untuk pelayanan. Oke Supri, Kores terima kasih nih untuk diskusi-diskusi yang berkualitas. Iya. Mungkin nanti kita bisa Siap. diskusi lagi lah ya Oke, siap. pas sambil pelayanan ke sana kayak gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin buat Supri ada statement terakhir buat teman-teman anak-anak muda yang kalau bisa sambil kerja, sambil ya pelayanan lah atau sambil gimana, sambil ya intinya kan paling kan mengembangkan diri Ya, sendiri gitu kan. Nah, apa nih satu quote atau buat teman-teman yang di luar sana? Ya, bagi teman-teman ya, yang pertama itu jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Jangan takut diproses juga, dan semuanya itu kan pasti proses. Mm-mm. Jadi lakukan apa yang baik menurut teman-teman, dalam hati teman-teman, untuk menjangkau banyak orang gitu, untuk memberkati banyak orang atau motivasi bagi orang lain gitu. Jangan takut mencoba, itu aja. Takut mencoba. Oke, terima kasih ya Supri. Oke, siap. Kalau Kores nih apa nih yang Kores pengen sampaikan atau satu quote untuk anak-anak muda gitu? Ya, penguatan dari buat diri sendiri sih, banyak orang yang memberi kita nasihat apa segala, kadang kita nggak dengar. Mm-mm. Jadi dari itu kita harus menyadarkan diri bagaimana kita benar-benar kalau Tuhan itu memang baik sama kita, lakukan sesuatu yang benar-benar, bukan sesuatu yang salah sih. Oke. Iya sih. Oke, jadi sadar diri lah ya. Sadar diri Kita lebih baik ditolong, ya. Iya. maka kita harus menolong juga. Iya. Kayak gitu ya. Oke, akhirnya dari kami semua diskusi, semoga diskusi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi ya mari kita sama-sama memberikan apa yang bisa kita beri. Memberi itu tidak dalam bentuk uang, tetapi juga memberi itu dengan ya tenaga kita gitu ya. Mari kita belajar menjadi menginspirasikan anak-anak. Habis itu kita juga belajar untuk ya bahwa kita tahu ini bahwa ya kita ditolong karena untuk kita menolong orang lain. Thank you buat semuanya, semoga bermanfaat semuanya. Thank you ya. Dah. Mari kita berkarya dengan hati gembira. Woo! Yeah!